Sobat Sehat Pancoran, hadir lagi di Bingkisan Bincang-Bincang Terkini Isu Kesehatan Pancoran. Kali ini bersama saya Jasri. Kali ini kita bakal bahas tentang sesuatu yang penting banget kita ketahui, yaitu tentang gizi. Kita bakal bahas bersama Kak Hilga, ahli gizi dari Puskesmas Pancoran. Halo Kak Hilga. Halo Kak Jasri. Iya. Gimana kabarnya Kak Hilga? Alhamdulillah baik, luar biasa. Nah, kali ini kan bertepatan dengan bulan Januari ini ya Kak Hilga ya, itu adalah Hari Gizi Nasional ya Kak Hilga. Betul ya. banget. Nah, salah satu temanya tentang Hari Gizi Nasional itu tentang generasi Indonesia Emas 2045 ya Kak Hilga ya. Iya. Oke, nah sebenarnya apa sih Kak Hilga generasi Indonesia Emas 2045 itu? Baik, jadi kalau dari segi gizi gitu ya, generasi emas 2045 itu generasi yang sekarang yang sedang kita usahakan gizinya, kita perbaiki gizinya. Harapannya di 2045 itu menjadi generasi yang sehat, yang produktif, terus nggak ada lagi nih kasus stunting kalau bisa gitu ya, nggak ada lagi nih remaja yang anemia, dan nggak ada lagi ibu hamil kek. Oh gitu, oh iya, jadi anak-anak kita sekarang ini yang akan menjadi generasi di 2045 gitu ya Kak Hilga Betul ya. sekali. Oke, nah terus selanjutnya nih Kak Hilga ya. Kan katanya sekarang nih udah nggak zamannya lagi yang tentang 4 sehat 5 sempurna itu ya Kak Hilga ya. Yang dulu kan waktu kita sekolah tuh kayaknya tuh kalau diumumin tentang gizi tuh iya 4 sehat 5 sempurna yang kita konsumsi. Nah, kalau sekarang itu untuk pemenuhan gizinya kita kayak gimana sih ya Kak Hilga ya? Iya, jadi benar banget, 4 sehat 5 sempurna sekarang tuh udah di-upgrade menjadi gizi seimbang nih Kak Ocha. Iya, oke. Nah, bedanya 4 sehat 5 sempurna dengan gizi seimbang adalah di susu. Oh, Jadi gitu, kan oke. kalau dulu kita ngomongnya kalau nggak minum susu jadinya nggak sempurna, jadi disempurnakan iya. sama susu ya. Iya, Tapi betul. sekarang susu tuh masuk ke dalam protein hewani. Jadi Oke. kalau teman-teman mau minum susu atau enggak, itu nggak sempurna juga makanannya. Jadi tetap baik seperti itu. Nah, di gizi seimbang juga pedomannya lebih kompleks dan lebih detail. Ada 4 pilar utama yang bisa teman-teman ingat. Yang pertama adalah makan makanan yang beragam. Jadi Kak Oke, Ocha baik, nih, semakin banyak kita makan makanan yang beragam, kayak misalnya karbohidratnya ganti-ganti, nggak nasi terus nanti makan ayam, ikan, telur bergantian gitu ya, terus makan tahu tempe dan sayur dan buah, itu akan semakin banyak zat gizi yang kita dapatkan. Oh, oke. Gitu. Terus yang kedua nih, harus perilaku hidup bersih dan sehat. Oh gitu, jadi berkaitan gitu ya, nggak cuma konsumsi aja tapi juga perilaku hidup bersih dan sehatnya juga. Betul, makanannya udah Oke. sehat nih, udah bagus, tapi kita sebelum makan nggak cuci tangan, kira-kira gimana Kak Ocha? Oh iya, jelas ya, itu masih jadi masalah ya. Betul sekali. Karena kan juga makan juga harus bersih gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita tidak berperilaku hidup bersih dan sehat, tentu kita jadi nggak sehat. Oke. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas fisik nih kalau di gizi gitu. seimbang. Jadi wajib kita harus aktivitas fisik, nggak boleh mager-mager klub ya. Gitu, oke. Yang terakhir adalah pantau berat badan setiap bulannya. Jadi kalau di gizi seimbang, anjurannya adalah memang kita mencapai berat badan ideal seperti itu. Oh, gitu. Itu bedanya antara 4 sehat 5 sempurna dan gizi seimbang. Oh iya, jadi kalau gizi seimbang itu ada 4 pilarnya itu yang harus berkesinambungan, 4-4-nya itu berkaitan gitu ya Kak Hilga ya. Betul sekali. Oke, nah selanjutnya nih Kak Hilga ya, mengapa sih ya gizi seimbang itu penting banget nih ya Kak Hilga, terutama untuk anak-anak dan remaja? Ya, jadi gizi seimbang itu Kak Ocha sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak dan remaja sih pentingnya. Seluruh Oke. usia tuh penting, dari anak balita sampai dengan lansia. Hanya saja kenapa anak-anak dan remaja itu penting? Karena mereka masih dalam masa pertumbuhan. Oh gitu, oh ya, jadi mereka masih bertumbuh ya? Betul Oke, sekali, sehingga mereka lebih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang lebih lengkap. Oke. Ya, nih contohnya gini deh, saya kasih sedikit teori terkait triguna makanan juga, biar nanti teman-teman akhirnya bisa menyimpulkan nih makanan-makanan apa yang harus diberikan untuk anak-anak dan remaja. Oke. Contohnya yang pertama adalah karbohidrat. Jadi fungsi dari karbohidrat itu adalah sebagai zat tenaga Kak Ocha. Oke, ya. Contohnya ada di nasi, umbi-umbian, roti gitu oke. ya. Terus ada yang kedua adalah zat pembangun. Zat pembangun tuh di protein Kak Ocha. Oh, oke. Di Indonesia kita punya protein hewani sama protein nabati. Nah, terus yang terakhir zat pengatur. Jadi kalau misalnya kayak di jalanan nggak ada lampu merah, kira-kira gimana Kak Ocha? Berantakan dong otomatis ya. Ya, tubuh Tidak kita teratur, betul. ya. Jadi tubuh kita juga sama tuh teman-teman. Ketika kita kekurangan sayur dan buah sebagai zat pengatur, pasti ada metabolisme tubuh kita yang berantakan. Nah, menurut Kak Ocha nih, kalau misalkan tadi ada 3 zat yang saya sebutin gitu ya, kira-kira untuk anak dan remaja fokusnya ke zat mana?
Kayaknya semuanya penting deh ya. Semuanya penting. Iya, Betul banget. Iya. Khususnya ke zat pembangun ya, Iya, karena untuk mereka proteinnya ya. Betul, karena mereka lagi masa pertumbuhan Oke, seperti jadi itu. untuk remaja jelas, untuk anak dan remaja jelas banget gizi seimbang itu sangat penting dan sangat diperlukan. Walaupun sebenarnya gizi seimbang itu bukan cuma anak dan remaja, Betul tapi sekali. difokuskannya untuk anak dan remaja karena mereka masih masa pertumbuhan gitu Iya, ya Kak Hilga ya. iya. Oke. Nah, yang berikutnya nih Kak Hilga ya. Gimana sih pengaruh gizi seimbang? Kan tadi kan berarti berpengaruh banget ya, penting banget untuk anak dan remaja. Itu tuh pengaruhnya apa terhadap perkembangan otak dan kecerdasan anak gitu ya Kak Hilga? Iya. Jadi perkembangan dan kecerdasan otak itu benar-benar dipengaruhi sama apa yang anak tersebut makan. Oh, gitu. Ketika Oke. anak kita diberikan makanan yang cukup karbohidrat, cukup protein, cukup sayur dan buah sesuai dengan kebutuhannya, tentu akan menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan otak yang optimal. Oke. Anak-anak dengan kebutuhan gizi yang tercukupi akan menghasilkan generasi yang lebih baik, sehingga konsentrasinya nih kalau belajar nggak lemot gitu Kak Oh, Ocha. iya, Gitu. iya. Terus juga fokusnya akan lebih baik. Anak-anak yang cukup gizi nggak gampang tantrum. Oh, gampang yang suka nangis, marah-marah nangis gitu ya. Betul, anak-anak. seperti gitu. itu. Jadi mereka kalau anak-anak yang gizinya terpenuhi otomatis pengelolaan emosinya juga lebih baik. Betul banget. Oh gitu, oke ya. Ya berikutnya nih Kak Hilga ya. Untuk zat gizi apa saja yang perannya penting untuk anak aktif dan tidak mudah lelah? Tadi sebenarnya Kak Ocha udah sebutin nih, iya. semua zat gizi itu penting gitu ya kan, Iya. dari karbohidrat tadi sebagai sumber tenaga, Oke. contohnya sudah tahu ya Iya. tadi ya seperti nasi, umbi-umbian, jagung gitu ya. betul. Termasuk, oke. Kemudian kita butuh protein karena protein itu untuk membentukan massa otot, daya tahan tubuh juga biar anak tetap Oke. aktif kan ya ceritanya iya. ya. Contohnya dari mana nih protein hewani? Bisa. Telur gitu ya iya. Kak. Yang ikan. 4 itu ya, apa sih protein hewani itu yang 4 itu? Telur, ikan, daging. Iya, oh ya. Biasanya kita kenalnya telur, ikan, daging, Iya, TID. iya, TID, Gitu. iya, oke. Ya, terus juga kita butuh yang namanya vitamin C untuk daya tahan tubuh. Jadi anak-anak Oke. kita juga butuh sayur dan buah ya, Oh, atau iya. buah-buahan yang mengandung vitamin C. Contohnya kayak Oke. jeruk, terus juga bisa buah-buahan lain, nanas gitu ya, seperti itu. Pepaya juga masuk ya yang tinggi vitamin Boleh, C. boleh banget. Jambu gitu ya iya, Kak. iya, Ya. oke. Terus juga butuh zat besi. Zat Oke. besi itu biar anak kita nggak lemes, nggak Oke, anemia, ya. Dan zat besi biasanya banyaknya di jenis protein hewani, seperti daging, hati ayam, seperti itu. Kemudian juga biar anak kita tetap aktif, dia juga butuh vitamin B, baik B6, B12 yang berfungsi untuk membakar energi, jadi energi seperti itu. Sehingga semua zat gizi kira-kira penting nggak Kak Ocha? Penting banget ya. Jadi sebenarnya tidak ada makanan dengan yang superior, satu zat gizi superior gitu ya Kak. Jadi Betul. semua saling berhubungan dan saling berkaitan gitu ya. Iya, seperti itu ya. Ini Kak yang berikutnya ya. Apa kesalahan pola makan yang paling sering terjadi nih di masyarakat sekarang ini? Nah, ini kesalahan yang terjadi di masyarakat seringnya adalah biasanya nih kalau kita lagi turun lapangan, yang pertama adalah makannya asal kenyang nih Kak Ocha. Oh, makan asal. Iya ya, yang penting makan Yang gitu penting ya. makan Iya, gitu ya. betul. Jadi masih ditemukan di masyarakat tuh banyak ibu-ibu yang kalau nyuapin makan anak tuh ya nasi terus Iya. sama kuah. Ceritanya nih sop ayam nih Kak Ocha. Iya. Sop ayam udah gitu. Tapi ketika disuapin makan ke anaknya ya udah nasi, telur ayamnya cuma beberapa suwir gitu ya, sama wortel cuma potongan kecil. Oh iya. Iya. Udah gitu nggak habis lagi setengah porsi. Oh iya. Bayangkan itu terus terjadi sepanjang kehidupan anak tersebut gitu selama 2 tahun kehidupan pertamanya, otomatis itu akan berpengaruh ke kekurangan gizinya dia. Oh. Terus yang kedua adalah biasanya jam makan nggak teratur. Oh iya, jam makan jadi harus teratur kalau untuk anak-anak ya. Betul sekali gitu. Jadi di perkotaan ini kalau kita turun lapangan banyak ternyata anak-anak tuh yang begadang Kak Ocha. Oh, jadi waktu tidur, jam tidur itu juga mempengaruhi pola makan ya? Betul, sebenarnya? Oh, betul. iya. Karena ketika anak itu tidur malam, misalnya tidur di atas jam 10 atau jam 11 malam, akhirnya dia bangunnya kesiangan. Oh iya. Bangunnya jam 9, jam 10 pagi. Yang harusnya dia udah bisa sarapan tuh jam 7, jam 8 Iya. pagi lah maksimal tuh udah sarapan. Harusnya jam 9, jam 10 tuh dia udah fase makan kedua, fase nyemil. Oh gitu. Nah, Iya. ini jadi ke-skip nih makannya. Makan paginya ke skip ya. Betul. Tiba-tiba langsung jam 9 makan gitu ya. Heeh. Oke, heeh. Belum lagi nanti jam 12 udah makan lagi, ya Iya. udah kenyang gitu Iya, kan. iya betul. Gitu. Jadi
penting banget pengaturan tidur makan tuh berhubungan juga dengan jam pemberian makan. Terus yang ketiga biasanya nih orang tua suka nggak sadar ngasih permen atau makanan manis sebelum makan. Jadi anaknya nggak mau makan. Oh gitu, itu pengaruh banget emang ya ke Hilga ya? Pengaruh banget. Walaupun kata orang tuanya bilangnya cuma satu kok permennya gitu ya. Iya. Biskuitnya sedikit kok cuma satu potong keping ya. satu Iya, keping. iya, gitu. Kelihatannya porsinya kecil. Tapi teman-teman untuk anak-anak makanan yang manis itu akan mempengaruhi nafsu makannya dia. Gitu. Jadi menurut kita nggak kenyang, tapi menurut anak-anaknya enggak. Saya udah nggak butuh, saya nggak lapar, saya mau main. Oh gitu. Oh jadi itu bagi anak-anak walaupun satu butir permen itu bisa membuat oh ya saya udah kenyang nih gitu ya, udah tidak butuh makan lagi gitu ya. Iya. Jadi nanti itu otomatis mempengaruhi jam makan anak, terus mempengaruhi zat gizi yang masuk ya. Jadi otomatis mempengaruhi ke semua-muanya gitu ya. Betul. Apalagi bisa juga jadi kalau udah kebanyakan gitu kan kecanduan ya. Oh gitu. Iya, yang suka anak-anak sekarang suka banyak manis-manis gitu ya kayak gaya. Betul. Iya, untuk berikutnya nih Kak Hilga ya, gimana sih peran orang tua dan keluarga dalam mencegah masalah gizi sejak dini? Nah ini penting banget teman-teman. Jadi orang tua dan keluarga merupakan kunci utama keberhasilan perbaikan pola makan. Karena kita kan makan tuh dimulai diajarinya di rumah ya. Oh, iya, betul. Dari kita umur, dari kita bayi sampai Iya. kita balita minimal sampai kita 18 tahun lah ya. Iya. Itu kita semua makan dan kegiatan tuh di rumah. Jadi hal yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah sebagai contoh adalah yang pertama, siapkan makanan yang bergizi seimbang di rumah. Usahakan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah berikan contoh. Jadi kalau misalnya orang tuanya tidak suka sayur, jangan berharap anaknya makan sayur ya. Oh, iya. Karena anak itu adalah peniru ulung. Jadi ketika dia makan bersama ternyata mamahnya atau ayahnya tidak makan sayur, ya jangan berharap anaknya jadi ikutan makan sayur seperti itu. Jadi kita juga harus berikan contoh ke anak kita. Terus yang ketiga adalah makan bersama. Usahakan dalam 3 kali makan itu ada makan bersama di makan situ. bersama orang tua gitu. Jadi anak makan bersama orang tuanya gitu ya. Betul. Oke. Jadi kayak misalkan orang tua yang bekerja juga diusahakan untuk makan bersama sama anaknya. Iya bisa. Oh, gitu. Jadi kan ini Iya. kan kalau makan itu idealnya ada 3 kali makan utama, sarapan, makan siang, sama makan malam. Iya. Boleh kalau yang lagi bekerja di sarapan atau di makan malam malam, misalnya. iya. Kenapa sih penting banget Iya. makan bersama untuk mengubah anak-anak biar kebutuhannya bisa lebih baik dan gizinya Iya. baik. Karena makan itu tidak hanya berhubungan tentang memberikan gizi, tapi juga terkait perilaku makan. Oh, gitu. Kalau Kak Jasri Iya. gitu. Jadi kalau misalnya dia makan, kemudian juga ngelihat orang tuanya makan, yang pertama perilakunya dia akan makan. Oh, akan ikutan Ikutan dia. makan. Jadi meniru gitu ya, meniru Betul. orang tua. Terus yang kedua adalah dia akhirnya lebih disiplin biasanya makannya. Oh gitu. Oh iya, jadi makan bersama itu juga membangun disiplin pada anaknya ya. Betul, iya. Jadi makan tuh tidak hanya berkaitan dengan gizi, tapi tentang perilaku pribadi di rumah masing-masing juga. Jadi penting banget itu strategi-strategi yang bisa mungkin Bapak Ibu lakukan di rumah untuk membantu biar anak kita kebutuhan gizinya tercukupi. Oke, ya. Untuk yang berikutnya nih Kak Hilga ya, cukup makan sehat aja. Tadi udah dibahas sih sebenarnya ya, cuman kita ini cukup makan sehat aja atau kita tuh perlu aktivitas fisik juga nggak sih Kak Hilga gitu ya? Iya, jadi kalau di gizi seimbang memang di pilar ketiga itu kan memang dibutuhkan aktivitas fisik ya. Iya. Karena kalau misalnya anak-anak itu tidak kita ajak aktivitas fisik, kecenderungan resiko obesitasnya akhirnya meningkat. Oh gitu. Kegemukan. Walaupun gizinya seimbang, kalau dia tidak aktivitas fisik berarti tetap meningkatkan resiko obesitasnya juga. Betul, Oh, gitu. Karena kan kemudian juga selain itu, selain resiko obesitas meningkat, anak tuh biasanya nggak bugar, cenderung lemes, bawaannya mager. Iya. Oke, mager-mageran anak sekarang gitu ya. Betul, seperti itu. Jadi penting banget anak-anak tuh diajak aktivitas fisik yang ringan aja. Oke. Seperti misalnya main lompat-lompat, main lari bareng-bareng di Iya. taman gitu. Jadi nggak perlu aktivitas fisik yang susah-susah. Ini kali mungkin bantu orang tua di rumah ngebersihin rumah. Oh gitu, itu termasuk ya aktivitas fisik bisa untuk dilakukan anak-anak ya. Betul. Gitu. Atau mungkin bisa jalan sore bersama orang tuanya. Boleh ya? banget itu contoh jadi, yang iya, bagus. jadi nanti bisa sambil berinteraksi dengan orang tua, bisa sambil juga meningkatkan aktivitas fisik anak gitu ya. Kak. Oke. Gitu. Yang berikutnya nih Kak Hilga ya. Sebenarnya ini minuman manis ya Kak Hilga, itu setiap hari boleh atau enggak sih ya Kak Hilga? Nah ini kalau minuman manis saya sangat tidak merekomendasikan untuk diberikan kepada anak, bahkan jarang pun nggak usah, apalagi gitu. setiap hari. Oh gitu, oke. Kenapa?
Karena anak itu sebenarnya tidak membutuhkan gula tambahan. Anak itu sudah mendapatkan gula dari makanan yang dia konsumsi sehari-hari. Misalnya dia makan nasi, dia makan buah, itu gulanya udah cukup dari situ ada aja. gulanya berarti ya dari. Iya, Iya. betul. Oke. Jadi nggak perlu lagi ada tambahan dari gula pasir yang ditambahkan di makanan atau minuman sebenarnya. Gitu. Anak-anak cukup berikan air putih saja ya. Kalau untuk cairan atau kalau mau susu boleh, silakan pilihan. Terus kalaupun mau makan buah, idealnya buah langsung, jangan buah-buah di minuman kemasan. Oh iya, jadi makan buah potong aja gitu ya, bisa Betul. dimakan. Oke. Terus untuk berikutnya kayak pesan utama yang ingin disampaikan kepada masyarakat supaya lebih peduli terhadap gizi seimbang tuh apa ya Kak Hilga ya? Segera ganti isi piringmu dengan gizi seimbang. Ya, karena dari gizi seimbang, dari isi piring kamu yang seimbang, tentu itu akan berdampak pada kesehatan dan pada masa depan yang akan datang. Gitu. Jadi intinya segera rubah isi piring kita, makanan kita ya. Betul. Ya, untuk mempengaruhi gizi kita berikutnya ya, kesehatan kita selanjutnya. Oke. Untuk terakhir nih Kak Hilga ya, harapan apa yang ingin disampaikan untuk terwujudnya generasi Indonesia Emas 2045? Oke, harapannya tentu generasi emas Indonesia 2045 adalah anaknya sehat, generasinya cerdas, produktif, bisa bermanfaat bagi nusa bangsa, negara, dan agama. Dengan cara tentunya anaknya bebas dari stunting, anemia remaja udah nggak ada, ibu hamil udah nggak ada yang kekurangan energi kronis dan anemia. Seperti itu, Kak Ocha. Oh gitu ya, oke nih ya. Jadi sebenarnya gizi itu penting ya untuk kita semuanya, tidak terpaku pada anak dan remaja untuk semuanya, tapi karena anak dan remaja masih masa pertumbuhan jadi sangat penting untuk anak dan remaja. Terima kasih ya Kak Hilga ya, cukup bermanfaat banget podcast kita kali ini. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Gizi seimbang itu sejak dini didukung dengan pola hidup sehat dan aktivitas fisik itu menjadi kunci mencetak generasi sehat, cerdas dan siap mewujudkan Indonesia Emas 2045. Terima kasih semuanya. Dadah.